900 juta warga China terjerat utang, 6 kementerian PKC melakukan tipu daya kota kosong. Dalam sebuah langkah yang berani, 6 departemen utama Partai Komunis China, PKC, dipimpin oleh Bank Rakyat China, telah meluncurkan 19 kebijakan untuk menggairahkan kembali konsumsi domestik yang lesu. Namun, para analis memperingatkan bahwa ini hanyalah gerakan kosong, sebuah strategi kota kosong yang gagal mengatasi akar masalah krisis ekonomi China. Secara rinci, Bank Sentral PKC bersama dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Otoritas Regulasi Keuangan, dan Komisi Regulasi Sekuritas China menerbitkan arahan bersama berjudul Opini Panduan tentang Dukungan Keuangan untuk Meningkatkan dan Memperluas Konsumsi. Rencana tersebut menjanjikan mendorong konsumsi jangka panjang, meningkatkan dukungan keuangan bagi perusahaan perdagangan luar negeri yang beralih ke pasar domestik, mengalirkan dana ke sektor konsumsi utama, dan mendiversifikasi pembiayaan melalui pasar obligasi dan ekuitas. Terdengar ambisius, bukan? Tapi inilah masalahnya, kemungkinan besar tidak akan berhasil. Sejak pandemi menghantam ekonomi China, pemulihannya berjalan sangat lambat. Pengangguran yang sangat tinggi, pemutusan hubungan kerja besar-besaran, dan pemotongan gaji telah membuat rakyat biasa kekurangan uang. Tanpa uang di kantong, konsumsi telah merosot. Para ahli berpendapat bahwa tanpa kebijakan untuk mengamankan lapangan kerja dan menstabilkan pendapatan, masyarakat akan terus memilih gaya hidup, rebahan, menghemat habis-habisan. Kebijakan baru PKC ini bahkan belum menyentuh permukaan. Utang, keputusasaan, dan janji kosong. Pemerintah, mulai dari Beijing hingga kota-kota kecil, tenggelam dalam utang dan sangat kekurangan dana. Investor asing kabur, dan resesi ekonomi yang berkepanjangan telah memicu gelombang penutupan bisnis di seluruh negeri. Hasilnya, semakin banyak warga yang menganggur yang terpaksa berhemat dan menabung sekadar untuk bertahan hidup. Dalam kenyataan ekonomi yang suram ini, janji-janji muluk dari 6 kementerian untuk mendongkrak konsumsi lewat dukungan finansial terdengar hampa, sebuah pertunjukan teatrikal tanpa substansi. Para analis menunjuk pada sistem otoriter PKC sebagai penyebab sebenarnya dari keterpurukan ekonomi ini. Tanpa reformasi struktural dan redistribusi kepentingan, sebanyak apapun stimulus kebijakan tak akan mampu membangkitkan ekonomi China. PKC bukanlah baru dalam permainan ini. Kebijakan-kebijakan terbaru seperti imbauan kepada pejabat untuk mengencangkan ikat pinggang atau program nasional tukar tambah barang konsumen digembar-gemborkan sebagai penyelamat ekonomi. Tapi semuanya gagal. Realita di lapangan, rebahan dan lanjutkan hidup. Seorang blogger China baru-baru ini mengungkap situasi yang mengerikan. Antara 750 juta hingga 900 juta warga terjerat utang senilai 200 triliun yuan, sekitar 28 triliun dolar Amerika Serikat. Rumah-rumah yang disita diperkirakan akan melonjak hingga 5 juta unit pada tahun 2025. Harga properti anjlok, lapangan kerja langka, kewirausahaan, lupakan saja, setiap pemilik bisnis kini merugi, memberhentikan karyawan, atau bangkrut. Utang ya utang, kenapa stres? Semua orang juga sama, tinggal rebahan dan lanjutkan hidup. Hidup cuma sekali, ujar Tan Lu, warga Sichuan, kepada The Epoch Times. Kebijakan PKC, lanjutnya, adalah kekacauan yang penuh kontradiktif. Mereka pernah mendorong subsidi alat elektronik ke pedesaan, lalu menyuruh hidup hemat dengan memotong gaji pegawai negeri. Beberapa daerah bahkan membentuk kantor, hancurkan panci dan jual besi. Kini, giliran program tukar tambah. Mereka sangat ingin agar orang-orang berbelanja. Tapi kalau barang lama masih berfungsi, buat apa beli yang baru? Lagi pula pakai uang apa? Kata Li Qiong, nama samaran, warga Hefei, Anhui, menggemakan hal yang sama kepada Epoch Times. Pengangguran di mana-mana, biaya kesehatan selangit, cicilan rumah telah menguras tabungan lintas generasi. Kebijakan stimulus ini sama sekali tidak berarti. Media sosial dipenuhi curhatan rakyat, tidak bisa dapat kerja, tidak sanggup beli mie instan, dan hidup dalam ketakutan. Mantan Perdana Menteri Li Keqiang bahkan pernah mengakui bahwa setidaknya 600 juta warga China berpenghasilan kurang dari 1.000 yuan, sekitar 139 dolar Amerika Serikat, per bulan, bahkan tidak cukup untuk membayar sewa rumah. Kritik pakar, janji kosong lagi. Dengan latar belakang seperti itu, klaim besar 6 kementerian untuk mendorong konsumsi lewat dukungan finansial tak lebih dari sandiwara pencitraan. Komentator keuangan Xiao Yu bicara blak-blakan. Stimulus yang diberikan berkali-kali gagal memberikan hasil yang bertahan lama. Kebijakan konsumsi baru ini hanyalah bentuk lain dari subsidi industri lama yang mendorong perusahaan yang sudah kelebihan kapasitas untuk terus produksi. Dengan ekspor yang melemah, perusahaan seperti BYD kini menjual mobil dengan harga rugi, membanjiri pasar dengan mobil bekas 0 km.
Mendorong konsumsi melalui pinjaman adalah langkah buntu, kata Xiao Yu. Fokus mereka cuma pada layanan yang mewah dan digerakkan oleh teknologi, bukan pada penciptaan lapangan kerja atau peningkatan pendapatan. Mereka berbicara soal pembiayaan obligasi dan ekuitas bagi perusahaan swasta, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut justru menimbun kas atau bermain aman, tidak berani investasi di sektor yang berisiko. Per Mei tahun 2025, jumlah uang beredar M2 China mencapai angka mengejutkan 325,78 triliun yuan, melebihi gabungan total dari AS, Jepang, dan Eropa. Bank sentral telah menurunkan suku bunga 8 kali sejak 2022 dan memangkas rasio cadangan dari 12% menjadi 7%. Namun, uang tersebut tidak sampai ke ekonomi real. Uang tersebut terperangkap dalam sistem keuangan yang berputar-putar, jebakan likuiditas klasik. Xiao Yu menyimpulkan, untuk memicu permintaan real, China membutuhkan pendapatan yang lebih tinggi, pekerjaan yang stabil, dan kepercayaan konsumen yang pulih. Namun hal itu membutuhkan keberanian menghadapi isu sensitif, reformasi struktural, pembenahan sistem PKC, dan redistribusi kekayaan. Tanpa itu, 19 kebijakan ini hanyalah satu lagi janji kosong dalam deretan panjang kebijakan yang gagal.